Shalom, selamat pagi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi suhu. Masih di bab 4, kita akan belajar tentang pemuaian zat. Apakah itu pemuaian? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu, karena pengaruh kalor. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pemuaian. Yang pertama, ukuran awal, kenaikan suhu, dan jenis zatnya. Semua zat mengalami pemuaian jika menerima kalor atau jika dipanaskan. Zat padat mengalami pemuaian panjang, luas, dan volume, tergantung bentuk dan ukuran dari zat padat tersebut. Sedangkan zat cair hanya mengalami pemuaian volume. Begitu juga dengan pemuaian gas, hanya mengalami pemuaian volume. Kita belajar yang pertama tentang pemuaian panjang. Ada 3 faktor yang berpengaruh tentang yang mempengaruhi muai panjang ini. Panjang awal, perubahan suhu, dan koefisien muai panjang. Koefisien muai ini apa? Besarnya tergantung dari jenis zat. Jadi ketika jenis zatnya berbeda, maka nilai dari koefisien muai ini berbeda. Perhatikan juga simbolnya. Panjang awal, LO, perubahan suhu, delta T, bacanya delta T, koefisien muai, alfa. Simbol seperti ini dibaca alfa. Tadi sudah Pak jelaskan, koefisien muai panjang dipengaruhi jenis bahan. Kemudian alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian zat padat itu adalah Munchen-Brook. Gambarnya seperti ini. Ya. Nah, muai panjang berarti zat padat tersebut mengalami pertambahan panjang. Misalnya dari gambar ini, awalnya sekian, dipanaskan, menerima kalor, bertambah panjang sekian. Sehingga sekarang panjangnya menjadi L. L0, panjang awal, delta L ini, tambahnya panjang seberapa, L, panjang setelah memuai. Oke. Nah, lalu bagaimana cara menghitung pertambahan panjangnya? Dapat kita cari dengan rumus ini. Oke, berikutnya nanti akan dipelajari juga tentang contoh soal dan pembahasannya terkait pertambahan panjang pemuaian zat padat ini. Kita lanjut berikutnya. Nah, kalau yang tadi adalah pertambahan panjang, bagaimana jika ingin menghitung atau menentukan panjang setelah memuai? Panjang setelah memuai, kita hitung dengan ini, yang kotak biru ini. Oke, contoh soal dan pembahasannya juga akan kita bahas nanti. Kita lanjut dulu. Atau langsung ke contoh soalnya dulu ya. Oke, boleh ini. Nomor 1 dulu. Kelihatan? Nomor 1. Sebuah batang besi panjangnya 20 meter dipanaskan dari 30 derajat Celcius hingga 130 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi 0, sekian, berapa panjang besi setelah memuai? Ini yang perlu kalian perhatikan. Panjang setelah memuai. Pak beri warna merah. Ya. Untuk mengetahui, kalian harus pakai rumus yang mana? Oke, berarti diketahui apa? Panjang awal LO 20 meter, delta T dipanaskan dari 30 derajat hingga 130, berarti delta T-nya 100. Kemudian alfa, koefisien muai, nilainya sekian. Tergantung jenis bahannya. Ini besi, ya. Alfanya sekian. Pak, kok angkanya 0,0 gini? Ya, enggak apa-apa.
memang nilainya segitu. Kita harus belajar menghitungnya nanti. Oke, karena ditanya panjang setelah memuai, berarti ditanya L. Nah, kalau L kita pakai rumus yang mana? Ini, ini delta L, sedangkan yang ini L. Pilih yang mana? Persamaan 1 atau yang persamaan 3? Tentu saja pakai yang ini. Persamaan 3. Sehingga kita pakai L0 kali 1 plus alfa kali delta T. Nah, cara mengkalikannya kalian perhatikan. L0 kali dalam kurung, berarti artinya L0 kali 1, L0 plus L0 kali yang belakang, alfa delta T, sehingga menjadi L0 kali alfa kali delta T. Nah, hati-hati di sini. Ini plus, ini perkalian. Ingat di matematika, mana yang didahulukan? Perkalian. Nah, oleh karena itu Pak Apri beri kurung di sini, supaya kalian lebih paham. Dikalikan berarti didahulukan daripada dijumlah. Ini dikalikan dulu. Hati-hati di sini, ada 0,000. Bagaimana mengkalikannya? Bagi yang belum bisa, mari kita belajar. Oke? Nah, caranya adalah seperti ini. 0, ini bisa kalian coret dengan 0 yang dimiliki oleh 20 dan 100. Ini punya 01, coret, coret. 100, 0-nya 2, coret, coret. Berarti sekarang belakang koma tinggal 02. 0,02. Ini 0-nya hilang, 100 juga 0-nya hilang. Tinggal 2 kali 1. Ya sudah, tinggal kalikan biasa. 2 kali 2, 4. Kali 1, tetap 4. Berarti 4. Belakang koma berapa angka? 1, 2. Belakang koma 2 angka. Sehingga hasilnya 4. Belakang koma 2 angka. 1, 2. 0,04. Tinggal dijumlah dengan 20 panjang awal. Sehingga panjangnya setelah memuai 20,04. Oke. Bisa dipahami ya. Lanjut nomor 2. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius, panjang tembaga 3000 cm. Bila koefisien muai panjang tembaga sekian, maka pada suhu 75 derajat Celcius, panjangnya bertambah berapa? Nah, ini juga perlu beri warna merah. Ditanya panjangnya bertambah. Oke. Berarti ditanya ini panjangnya bertambah. Berarti ditanya delta L, pertambahan panjang. Beda loh ya. Kalau yang nomor 1 tadi panjang setelah memuai, berarti L. Kalau yang nomor 2 panjangnya bertambah, pertambahan panjang. Berarti ditanya delta L. Oke. Panjang mula-mula 3000 cm, L0, delta T, awalnya 25, suhunya menjadi 75. Berarti delta T-nya 50 derajat Celcius. Alfa sekian. Oke. Nah, kembali lagi, kita lihat materinya. Pakai rumus yang mana? Persamaan 1 untuk mencari delta L. Rumusnya ini. Kemudian satunya ini. Persamaan 3 mencari L. Pakai yang mana? Karena ditanya delta L, pertambahan panjang, maka kita pakai yang ini. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Oke, kita lanjut ke jawabannya. Nah,
delta L, L0 kali alfa kali delta T. L0 3000, alfa 0,00001 kali delta T-nya 50. Ini tadi. Oke. Nah, perkalian desimal ada 0,0000 di sini. Ya, lebih mudahnya seperti ini. 3000 punya 03, coret dengan ini. Nolnya juga 3, coret, coret. 50 punya 01, coret. Ini punya 0, masih 1, coret. Sehingga ini tinggal 3 kali 50, nolnya hilang tinggal 5. Nolnya ini tadi sudah dicoret. Nolnya 4. Berarti belakang koma masih satu angka. 0,1. Paham tidak sampai sini? Ya, 3000 nolnya 3. Ini punya 01, berarti nolnya 4. Ini belakang koma juga punya 04. Coret, hilang nolnya. Berarti tinggal 0,1. Ini. Paham ya? Kemudian tinggal kalikan biasa. Oke. Anggap saja seperti ini. 3 kali 1 kali 5. 15. Tapi ini 0,1. Belakang koma 1 angka. Berarti kalian tulis 15. Tapi belakang koma 1 angka. Sehingga menjadi 1,5. Belakang koma 1 angka. Ini. 3 kali 1 kali 5. 15. Ini 0,1. Belakang koma 1 angka. Jawabannya juga harus belakang koma 1 angka. Berarti bukan 15, tetapi belakang koma 1 angka. 1,5. Oke. Lanjut ke materi. Nah, kita sudah sampai ini. Kalau muai luas, beda dengan muai panjang tadi. Kalau muai panjang, tambah panjang saja. Tapi kalau muai luas, bisa kalian lihat dari gambarnya ini. Panjangnya juga bertambah, lebarnya juga bertambah. Jadi, yo tambah panjang, yo tambah lebar. Kemudian, zat padat juga mengalami muai volume jika zat padat itu bentuknya berupa bangun ruang, kubus, balok, tabung, bola, itu kan bangun ruang. Kalau zat padat bentuknya bangun ruang, maka akan mengalami muai volume. Volumenya tambah besar, ukurannya tambah besar, seperti gambar ini. Oke, lanjut. Pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari beserta dengan pemanfaatannya. Yang pertama ada pemasangan rel kereta api. Ya, pemasangan rel kereta api itu tidak boleh asal-asalan. Kalau kalian perhatikan, mungkin ada juga yang sudah pernah naik kereta, ya. Rel kereta api itu antar rel satu dengan rel sebelahnya itu ada celah. Kenapa tidak dibuat gatuk gini? Kenapa dibuat ada celah dari gambar ini? Nah, sebetulnya celah ini dibuat karena pemanfaatan dari pemuaian zat padat. Ketika siang hari panas, maka rel akan memuai supaya tidak gatuk. Sedangkan pada malam hari, rel akan menyusut, jadi tambah jauh. Nah, ini juga perlu diatur saat pemasangan. Karena ketika kalau masangnya ngawur, asal nempel aja gini, harusnya diberi celah, itu yang terjadi akan seperti ini. Relnya akan bengkok. Kenapa? Karena ketika memuat, saling tambah besar, dorong-dorongan, akhirnya bengkok relnya. Seperti itu, kurang lebih. Berikutnya ada pemasangan kaca dan jendela dibuat bercelah. Kalian bisa amati juga di rumahmu, ada jendela, ada pintu. Pasti ada sela-selanya di samping kaca jendela itu. Itu juga fungsi dari pemuaian.
supaya ketika memuai kacanya tidak pecah. Kemudian jembatan logam juga dibuat bercelah. Ada pemasangan kabel telepon dan kabel listrik. Kalian bisa amati kabel listrik yang ada di depan rumah atau kalian lihat di jalan, itu pasti dibuat agak kendor. Kenapa? Karena ketika siang hari panas, memuai, tambah panjang. Tapi ketika malam hari menyusut, akan tambah pendek supaya tidak putus kabelnya. Itu juga harus diperhatikan ketika pemasangan. Berikutnya keping bimetal. Keping bimetal ini adalah dua logam yang dikeling menjadi satu. Jadi dikatuk kayak gini. Ya, lihat gambar A. Ada logam ini, abu-abu dan putih. Saat suhu normal, keping bimetal ini lurus. Tapi ketika dipanaskan, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang yang lebih kecil. Kenapa ketika dipanaskan memuainya melengkung? Karena keping bimetal ini terdiri dari dua logam yang jenisnya beda. Kalau jenisnya beda, maka tambahnya panjang juga beda. Akibatnya akan melengkung seperti gambar B ini. Melengkung ke arah mana? Ya, kalian cermati yang Pak Apri beri warna merah ini. Melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Ini penting, mungkin nanti keluar di semesteran. Ya, kalian harus cermati dan hafalkan ini, melengkungnya ke arah mana. Pemuaian zat cair, tadi apa? Sudah Pak Apri sampaikan di awal, hanya mengalami muai volume. Tapi muainya ini lebih besar daripada muai yang dialami zat padat. Sehingga mudah diamati. Contoh, kalian tentu pernah memanaskan air atau masak mie, ya, godok banyu itu toh. Nah, ketika airnya mendidih, kalian amati tentu saja air yang mendidih itu akan naik. Nah, naiknya air ketika mendidih itulah pemuaian tambah ukuran. Bahkan kalau kalian airnya banyak di panci bisa sampai luber. Ada yang pernah ngalami masak mie sampai airnya luber. Nah, itu karena pemuaian. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian zat cair ini labu didih. Kalau zat padat tadi apa? Mus dan bro. Oke, terakhir. Pemuaian gas. Gas hanya mengalami muai volume. Dan ternyata penyelidikan dari ahli-ahli IPA, pemuaian gas itu besarnya sama. Ini. Sehingga dianggap besarnya koefisien muai dari gas itu 1/273 derajat Celcius atau sekitar ini 0,0037. Alat yang digunakan untuk menyelidiki muai gas dilatometer. Oke, sekian dari Pak Apri. Semoga kalian dapat belajar pemuaian zat ini. Tetap jaga kesehatan, kalau keluar rumah tetap harus pakai protokol kesehatan. Sehat selalu, semangat selalu, shalom.